Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan hidup kita. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 10 Oktober 2024. Mari saudara sekalian kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk merenungkan satu sabdanya. Semoga menjadi bagian kita dan pandu kita untuk menjalani hari ini. Yunus pasal 1 ayat 17 demikian. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Atas penentuan Tuhan. Saudara sekalian, pernahkah berpikir ikan apa yang menelan Yunus? Berbagai jawaban yang mungkin kita punyai atau pernah kita dengar dari orang lain atau sumber yang lain. Ikan hiu, ikan paus, ikan lumba-lumba, atau ikan piranha. Mengapa memilih jawaban tersebut? Tentu setiap orang mempunyai alasan. Barangkali mendapatkan sumber jawaban dari cerita anak-anak sewaktu sekolah minggu dulu. Ada pula yang mengungkapkan secara analisis anatomi. Yang lainnya menyoroti dari sudut pandang ukuran badan dan ukuran ikan. Sementara ada lagi yang pastinya memakai kosakata sebagai sumber utama, ditelan, berarti masuk ke perut dan seterusnya. Saudara sekalian, sayang sekali semua jawaban di atas belum tepat. Sebab jawaban yang kita temukan di dalam ayat 17 dalam Yunus pasal 1 ini ikan besar. Namun tidak disebutkan ikan apa itu. Analisis yang paling dekat menyebutkan kalau piranha tentu tidak mungkin karena ikan itu kecil. Ikan lumba-lumba juga mustahil karena mereka tidak akan dapat menelan manusia. Hiu pun mustahil. Karena jika demikian pasti Yunus akan digigit dengan taringnya yang tajam. Yang paling mendekati kebenaran adalah sejenis ikan paus. Namun saudara sekalian, Alkitab sama sekali tidak menjelaskan jenis ikan apa yang menelan Yusuf. Dan sampai sekarang orang tidak bisa menemukan jenis ikan apa itu. Saudara sekalian, terlepas dari ikan apa yang menelan Yunus, berita yang ingin disampaikan Tuhan penting untuk kita maknai. Sepintas kita bisa berpikir, kok Tuhan bisa begitu ya? Kok Tuhan sadis amat membuat Yunus dilempar ke laut? Sudah begitu dimakan ikan pula. Namun, satu hal yang perlu kita garis bawahi sesuai dengan ayat ini, bahwa semua itu terjadi atas penentuan Tuhan. Dan atas penentuan Tuhan pula ikan itu justru dipakai untuk menyelamatkan Yunus. Bayangkan saudara sekalian, kalau hanya terjebur dan terbuang ke laut saja, Yunus pasti mati tenggelam. Karena kemampuan manusia bertahan di tengah laut sekalipun bisa berenang tidak sampai 30 menit. Apalagi saat itu belum ada tim SAR, sementara belum tentu ada 6 bulan sekali perahu lewat di tempat kejadian perkara. Namun karena Tuhan telah menentukan bahwa Yunus harus menjalankan misi penyelamatan orang Niniwe, ia pun terselamatkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendengar renungan pagi, apakah kita pernah merasa gagal total dalam meniti karir, menggapai suatu cita-cita dan cinta kita? Pernahkah kita mengalami gagal yang besar yang membuat kita sesak di dada? Seorang yang bernama John Mayer pernah merasa gagal total dalam hidupnya karena ia melamar di satu perusahaan bis dan ternyata ia melamar sebagai kondektur tetapi ditolak atau tidak diterima. Tetapi ia tidak pernah mengeluh dan terus mencari jalan yang baik di jalan Tuhan. Ia meminta pertolongan Tuhan dan terus berusaha berjuang. Dan akhirnya karena ketekunannya di bidang yang digeluti, akhirnya ia berhasil menjadi Perdana Menteri Inggris. Kalau ia bersikeras harus terus menjadi konduktor bus saat itu,
Namanya tidak akan pernah muncul dalam sejarah Inggris dan sejarah dunia bahwa ia pernah menjadi Perdana Menteri di Inggris. Apapun yang terjadi, saudara-saudaraku, jika itu terjadi atas penentuan Tuhan, maka kita jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan patah semangat. Teruslah berjuang, teruslah berjalan sambil mendekatkan diri kepada Tuhan. Percayalah bahwa di dalam naungan dan rencananya yang lebih besar, rencana hidup kita ke depan akan dipimpinnya. Apapun yang terjadi atas penentuan Tuhan, itulah yang selalu yang terbaik dalam hidup kita. Di sanalah ada kehendaknya yang terbaik. Karena itu saudara-saudaraku, menyadari penentuan Tuhan membuat kita harus cepat bangkit walaupun jatuh tertelungkup. Atas penentuan Tuhan membuat kita harus mampu melihat dan memandang dengan mata iman ke depan. Bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Jika apa yang kita kerjakan sekarang sepertinya gagal, dan kita tidak punya jalan keluar yang terbaik, usaha yang kita geluti sepertinya mentok di tengah jalan, apa yang kita buat seolah-olah tidak mendatangkan hasil, saudara sekalian, teruslah berjalan bersama Tuhan. Percayalah, segala sesuatu yang terjadi atas kehidupan kita, anak-anaknya, akan tetap di dalam kontrol kasih-Nya. Bahkan mungkin jadi itu adalah penentuan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur mendengar inspirasi dari firman-Mu, merenungkan kita kisah Yunus yang pernah terjadi di zaman dulu. Tapi kami tahu prinsip firman-Mu ini masih terus berlaku atas hidup kami sekalian. Pada waktu kami menjalani kehidupan ini dan tidak seperti yang kami harapkan, bahkan mungkin jauh dari yang kami impikan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk percaya kepadamu, terus bersandar kepadamu, dan terus bersemangat menjalani kehidupan kami. Karena atas penentuan Tuhan, segala sesuatu yang terjadi atas hidup anak-anak-Mu ini akan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mau percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami di luar penentuan Tuhan. Bagi kami yang berserah, bersandar, dan terpaut kepadamu. Sehingga apa yang ada di depan kami akan terus jalani dengan penuh sukacita, dan Tuhan menguatkan kami untuk bertanggung jawab atas setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada kami. Mengerjakannya dengan penuh kasih. Supaya apa yang kami laksanakan ini berkenan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mampu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kepada saudara-saudara kekasih, para pendengar renungan pagi ini, yang sedang bergumul atas berbagai hal dalam hidup mereka. Rumah tangga, pekerjaan, studi, keuangan, apapun yang mereka gumuli. Ya Tuhan, tolonglah supaya mereka percaya bahwa jika atas penentuan-Mu, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik di masa depan. Hanya ya Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara kekasih, semua yang bergumul untuk tetap berpegang pada firman-Mu. Tetap menaruh harap padamu dan percaya kepadamu. Sehingga mereka mampu melihat hal-hal yang baik dari Tuhan dalam setiap kondisi kehidupan mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Seluruh umat-umat-Mu yang mendengar renungan pagi ini, Tuhan, dekaplah mereka dalam kasih-Mu, lindungi senantiasa dan tuntun di dalam jalan kehendak-Mu. Berilah yang terbaik atas hidup kami. Tetapi biarlah bukan kehendak kami yang jadi ya Tuhan, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Karena penentuan Tuhan itulah yang jauh lebih baik dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.